Sri Mulyani, Pak BGS juga datang ke rumah Ibu Mega. Betul. Mungkin beberapa menteri juga datang ke rumah Pak SBY. Tetapi kalau bicara tadi secara spesifik, kalimat sebenarnya tidak beberapa menteri, tapi dari Mas Trenggono yang jelas mengatakan masih bos Bos saya. saya. Menurut saya itu tidak etis secara tata negara. Oke. Mas Handoko boleh mengatakan Gus Jazil bosnya karena Mas Handoko bukan pembantu presiden, nggak punya konsekuensi secara tata negara. Saya juga bisa mengatakan seperti itu. Itu menurut saya tetap catatan kecil. Oke. Yang kedua, saya paling senang jadi narsum dengan Gus Jazil, apa adanya belak-belakan gitu ya. Situasi ini tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Pembahasan matahari kembar itu dalam konteks peralihan Ibu Mega ke Pak SBY ke Pak Jokowi itu tidak terjadi isu seperti itu. Kenapa? Karena anaknya Ibu Mega kemudian nggak jadi wapresnya Pak SBY, anaknya Pak SBY nggak jadi wapresnya dari Pak Jokowi, sehingga kemudian tafsir publik yang macam-macam itu nggak ada. Ini kan memang anomali ya, bahwa ketika keberlanjutan itu diartikan secara harafiah, anak mantan presiden itu ditempatkan menjadi wakil presiden. Sehingga kalau kita kritis saja jadi pertanyaan loh Mbak, yang namanya wapres bernama Gibran, itu lebih sering ketemu sama Pak Prabowo atau ketemu bapaknya sebagai mantan presiden? Ini kan orang jadi pertanyaan, Gibran lebih loyal kepada Prabowo atau kepada mantan presiden yang adalah bapaknya sendiri? Oke. Pertanyaan itu secara awam akan muncul. Menurut saya ini pembelajaran demokrasi, makanya jangan aneh-aneh menerjemahkan demokrasi, keberlanjutan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan polemik seperti ini. Pertanyaan kritis lain misalnya, kalaupun mau bicara matahari kembar jadi aneh. Kalau mau ada tuduhan matahari kembar, kenapa tidak dialamatkan kepada Gibran? Jelas-jelas Gibran yang secara konstitusi ada di sampingnya presiden, punya otoritas. Biasanya isu matahari kembar itu kan dialamatkan kepada wapres yang dianggap punya pengaruh lebih dari posisi sebagaimana mestinya yang hanya menjadi pembantunya presiden tanda kutip. Nah, artinya buat orang-orang yang kemudian merasa Pak Jokowi masih kuat, mohon maaf ya, menurut saya itu malah seakan-akan menempatkan Gibran dalam posisi yang terdegradasi. Ini nggak sehat buat Mas Gibran. Oke. Jadi fungsi dari seorang presiden, mantan presiden itu adalah memberikan nasihat. Ketika diminta masukan, memberikan masukan. Itu yang terjadi pada presiden-presiden Amerika Serikat yang sudah pensiun. Makanya yang namanya President's Club yang dulu sempat digagas oleh sekelilingnya Pak Prabowo, itu tidak pernah menempatkan presiden yang masih berkuasa menjadi anggotanya, tapi sebatas pada mantan-mantan presiden untuk memberikan masukan tanpa bisa cawe-cawe atau intervensi. Jadi menurut saya kita lihat aja positif pertemuan silaturahmi kemarin karena memang momennya Lebaran, tapi kita juga berpikir positif terhadap kritik-kritik atau yang mengingatkan mengenai matahari kembar, karena ini artinya sayang kepada Pak Prabowo. Betul. Untuk tetap berkuasa sebagai matahari tunggal, dan ini sayang juga kok kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi Anda pensiun saja, dan Anda ini menghadapi situasi prasangka yang tidak mudah, karena memang ada situasi anomali, keberlanjutan diartikan anak Anda menjadi wakil presiden. Ini konsekuensi ketika Anda masuk dalam deal-deal politik seperti ini. Itu aja menurut saya. Nah ini gimana nih Pak Jazilul dan juga Pak Handoko, kalau menurut Mas Toto tadi secara etika ya nggak pas lah, apalagi ini dikatakan atau diucapkan dari mulut seorang pembantu presiden. Pak Jazilul. Ya soal etika ini kan hari ini memang selalu jadi kontroversi lah. Ketika dia masuk DKI pun saya nggak suka bang. Terus setelah saya berjanji kalau dia dapat saya harus pindah dari keluarga. Saya pindah ke Bogor bang, gitu. Ya. Nah abang ini kan orang-orang ini nih, orang-orang Jawa Timur ya. Saya tahu banget nih ya. Apalagi Kepulauan Madura bang. Saya ini sering ke Bangkalan bang, sering ziarah ke Sumeneb bang. Saya Holil.
Insya Allah bang, gitu ya. Karena saya kebetulan saya di sini, saya punya paman bang, sering membawa anak-anak tahfidz Quran itu sering ziarah ke Bangkalan bang, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya tahu nih, ya, bagaimana sih Surabaya itu gitu kan. Orang NU-nya juga yang lurus-lurus banyak gitu kan. Saya tahu bang, abang pasti tahu nih. Itu sejarah tuh bagaimana sih dulu itu sejarahnya waktu kelam kita zamannya Madiun itu. Nah itu bang. Jadi cikal bakal di sana itu mereka tuh sudah masif bang, sudah tutup mata bang, karena memang dendam selama eranya Soeharto ini udah nggak main-main bang. Saya itu aja bang intinya, ya. Itu memang sudah masif bang, udah struktur lah. Karena memang sokongan dananya juga besar, Bang. Iya. Itu jangan salah, Bang. Itu kita harus ingat ke sejarah, Bang. Jadi sebetulnya kalau ada pemimpin, ya, entah itu presiden, gubernur, nggak perlu. Itu memang kewajibannya, Bang. Dia punya tugas, Bang. Dia ini disumpah ketika dilantik itu oleh Al-Quran, Bang. Perintah undang-undang kepada presiden atau pemimpin negara ini. Tugas pokoknya dua dia. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, memakmurkan seluruh rakyat. Itu perintah undang-undang ya. Iya. Undang. Jadi saya bilang juga kalau ada yang pemimpin yang melaksanakan undang-undang, memberikan kebijakan yang baik, cukup kita dukung, kita apresiasi, tidak perlu juga berlebihan. Itu aja. Ini kita harus waras berpikir gitu loh. Harus waras berpikir. Kita tahu dia tuh punya fungsi, punya tugas. Dia pilih gitu. Dia punya amanah gitu. Jabatan ini kan titipan dari Allah, Bang. Coba Abang kembali lagi ke sejarah zaman-zamannya khilafah. Makanya zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anha, kenapa tidak boleh dari keluarganya masukin di kandidat, misalkan untuk pemilihan? Tidak boleh tuh. Padahal rakyat sendiri yang minta itu loh, gitu kan? Jemaah sendiri yang minta loh. Kalau di zaman khilafah tidak mau. Makanya ketika beliau ya melihat rakyatnya miskin, apa yang dia lakuin? Ya memasukkan menantunya, mau diberikan pekerjaan sebagai gubernur. Ya, karena tahu dia bahwa pekerjaan saat ini susah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Memang seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memang harus seperti itu. Ya itu saya bilang juga. Carikan anaknya pekerjaan. Bagus. Jadi kalau abang sama saya salah mertua berarti ya? Hah? Salah pilih mertua berarti ya? Ya, enggak. Di sini kan begini bang. Dari sini, dari semua yang terjadi kita bisa petik bahwa ada moral yang sakit di sini. Ada etikabilitas yang tidak utuh, tapi tetap dihajar. Seorang pemimpin yang cacat secara etikabilitas dan moralitas, apa yang bisa kita harapkan? Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apa yang bisa kita harapkan? Jadi itu pada poinnya, bahwa seorang pemimpin yang betul-betul berbangsa dan bernegara yang baik, dia tidak akan membawa seluruh pasukan dalam rumahnya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itu kalau moralitas dan etikabilitasnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Maaf bang, maaf nih sebelumnya. Iya. Ini saya mau tanya, ini kayak gubernur itu dipilih rakyat apa dipilih presiden bang? Sabar dulu. Iya tahu, rakyat memang yang dipilih, yang memilih. Tapi dalam bangsa ini, dalam kita coba betul-betul kita mencoba realita yang ada. Ada nggak yang betul-betul dipilih oleh rakyat? Ada nggak? Bang. Nggak ada bang. Jadi kita ingin jujur ke sana. Kalau kita mau munafik dari bangun tidur, saya sangat mampu untuk bermunafik. Artinya kita mencoba agar hadir kejujuran dalam setiap
dari setiap diri kita. Kan itu yang ingin kita tekankan. Betul. Bahwa bangsa ini akan bisa berjaya, akan sangat berjaya dan mampu bertemu dengan masa keemasannya ketika betul-betul mendapatkan pemimpin yang betul-betul mampu dan bisa berpikir untuk rakyatnya. Baik itu secara intelektualitas, secara etikabilitas dan moralitas. Tidak pakai nego itu. Tapi kalau itu sudah hilang, ada yang dihilangkan, apa yang kita mau harapkan lagi? Apakah ada Bang sosok presiden yang tidak peduli dengan rakyatnya Bang? Hah? Apakah ada presiden di Indonesia ini yang tidak peduli Ya ini dengan rakyatnya? yang sekarang sama yang kemarin kan nggak peduli sama rakyat. Kalau presiden itu peduli sama rakyat, ya rakyatnya makmur, pengangguran nggak akan banyak. Begini Bang ya, saya akan coba berikan sebuah gambaran saja. Iya, iya. Ya, kita tidak akan mencoba menyerang secara personal, tidak. Tapi yang kita coba kritik, yang kita coba suarakan kebijakan selama dia menjabat, karena itu pengaruhnya langsung kepada rakyat. Saya mengatakan 10 tahun yang lalu Bang, yang lewat, ya, yang lewat. Indonesia ini adalah bangsa yang besar dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah. Coba tengok apa yang terjadi kebanyakan kelas menengah ke bawah di seluruh daerah. Coba tengok bagaimana kehidupan mereka, kehidupan kita bagaimana. Jadi ironi, sebuah bangsa yang sangat besar dengan kekayaan sumber daya alam yang mungkin menurut saya mungkin bisa dibilang paling Maaf besar Bang, ya. maaf Bang. Ini kalau di rakyat kecil ya, dimulai dari kampung-kampung ini, saya sudah keliling mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, karena saya orang Jawa Tengah ya. Ini di pimpinan Bapak Jokowi dan sekarang ini di pimpinan Bapak Prabowo, ini rakyat tenang-tenang aja Bang. Oh Ini iya. yang nggak tenang ini hanya Jawa orang-orang Timur yang mana sakit Bang? hati. Jawa Tidak Timur masalah. mana tenang-tenang? Tidak Saya Probolinggo. masalah. Tidak masalah. Jawa Timur mana? Saya Jawa Timur nih. Saya Probolinggo Bang. Lingkungan saya nih kesulitan Jawa ekonomi Tengah, semua. katanya Abang Jawa Tengah ya. Saya istri saya Magelang. Iya, Jawa Timur mana bilang? Saya bilang Probolinggo, tenang-tenang Probolinggo. aja. Probolinggo. Oke. Saya di Jawa Timur nih, kalau saya tenang, tapi lingkungan saya nih yang kesulitan. Jadi jangan mengatasnamakan kalau kita belum paham. Begini ya, saya akan berikan gambaran Bang ya. Nggak tenangnya itu masalah gimana Bang? Nggak tenangnya itu macam-macam. Faktor nggak tenangnya ekonomi itu. lah yang pasti. Faktor Kalau ekonomi nggak itu pasti. kalau nggak Begini, kerja, Bang. mana bisa tenang Bang? Enggak, saya akan berikan gambaran yang pasti dan nyata ya. Ketika rakyat bersuara, rakyat gelisah dan kerap bersuara, baik itu secara demo atau menyampaikan kritik lewat medsos, artinya di sana ada persoalan. Tuh. Seperti itu cara berpikirnya. Kita tengok ya, kemarin PHK besar-besaran. Abang sering baca update medsos nggak? Enggak bang. Saya masih baru ini bang. Oh, kalau baru susah Bang. Ya nggak usah. Kita mau bertarung dengan pikiran susah. Maksudnya susahnya begini. Maksudnya begini Bang, saya akan mencoba Bang ya. Saya akan berikan satu gambaran yang nyata ya. Dan ini terjadi di sekitar kita. Kemarin waktu mudik saja ya. Itu jalan-jalan pada sepi Bang. Orang-orang banyak yang tidak mampu untuk mudik. Padahal mudik itu adalah sebuah tradisi dan sebuah keharusan. Daya beli masyarakat anjlok. Artinya Pak, ekonomi tidak jalan di bawah Bang. Hanya putar-putar di atas. Yang di bawah cukup putar-putar kepala dan putar-putar 7 keliling. Tapi kalau banyak yang nggak mudik bang, tapi kenapa jalan tol atau jalan raya itu banyak yang macet bang? itu orang jalan-jalan. Baca berita bang, itu malah yang mengeluarkan berita itu pemerintah sendiri. Bang, coba Ya, buka arus data. mudik itu menurun drastis dibanding tahun Buka kemarin. data dan googling ya.
Nah, jadi Berapa jumlah kalau arus mudik Anda tahun kemarin dan tahun ini? berita, Coba. kalau Anda nggak update berita ya percuma juga Anda berpendapat. Berarti Anda nggak paham kondisi real di lapangan. Gitu. Kalau di tempat saya ini terus terang aja Bang, ke Lebaran kemarin rame Bang karena Iya, jadi gini. barang-barang Kita Lebaran bicara di Hindu publik, sama Lebaran kita jangan berkaca ke lokal kita aja. Kita secara Iya. umum universal begitu. Kalau memahami kondisi real di masyarakat, ini kan kita bicara kan skupnya kan nasional, bukan lokal kita. Ya, kalau menurut saya begini Bang, di pemerintahan ini semakin maju itu kayaknya pemerintahan semakin bagus Bang. Ini kayaknya ya di pemerintahan Pak Prabowo ini semakin bagus. Kemarin juga di Bagusnya di mana tuh bagusnya? Apa ya? Bagusnya di mana? LPG aja udah di demo. Salah satu itu berarti itu bukan kemajuan tuh, malah merugikan. Kalau mulai masyarakat. dulu Bang, mulai zamannya Pak Harto, kalau masalah orang demo itu memang sudah kerjanya. Bukan Gimana, itu, konteksnya bukan itu. Kalau pemerintah ini baik, tidak akan ada kemarin itu kasus LPG. Kalau memang pro rakyat, kan itu konteksnya. Di awal di pemerintahan aja udah bikin kegaduhan kan. Ya. Itu berarti kegagalan gitu.